Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue mau unboxing beberapa ikan dan item yang benar-benar ditunggu, yaitu udang pelet. Untuk yang pertama, ini ada beberapa ikan-ikan kecil. Di sini, nah ini ada kepe nanas ya, tapi ini size-nya kecil banget. Walaupun imut, tapi untuk teman-teman yang punya koral, jangan pernah masukin jenis-jenis ikan kepe ya, karena ikan kepe itu makan koral, jadi dia nggak reef safe, dan ini juga agak susah banget ditangkapnya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat, jadi kepe itu atau butterfly fish ini sangat banyak banget jenisnya dan sangat bagus ya. Dan untuk berikutnya ini ada jabing titik. Jadi ini salah satu suka bersih-bersihin pasir atau sisa makanan yang jatuh ke dasar. Jadi memang kalau warnanya pun nggak bagus, tapi kita juga harus tahu dari fungsinya ya. Dan berikutnya ini ada jenis ikan betok, yaitu dakocan. Ini juga salah satu yang banyak banget dibeli karena harganya murah dan kuat. Dan biasanya untuk ramein akuarium penghobi ikan laut ya, biasanya ikan-ikan betok ini. Nah di sini ada ikan sadar kuning, dan ikan sadar kuning ini masuk ke keluarganya ikan cicit ya teman-teman. Jadi dia termasuk kayak fogfish juga. Jadi mukanya tuh hampir sama, cuman motifnya dia beda, dia full ya. Dan ikan sadar ini juga ada banyak jenisnya. Nah berikutnya ada juga ikan cantik, masuk agak lagi banyak nih ikan cantik teman-teman. Nah ini ada ikan keling kuning. Gue belum pernah ya bandingin langsung sama keling kuning asli nih. Nah ini langsung ada. Jadi beda banget keling kuning yang biasa ini sama keling kuning asli. Nah kalau keling kuning asli lihat ada titik-titik di buntutnya ataupun di dekat siripnya itu, dan di tengah-tengah badannya ini ada line merah. Dan semakin membesar, line merah ini akan semakin terlihat teman-teman. Jadi semakin bagus ya warnanya ya. Nih teman-teman, ini ada yang size-nya lumayan agak besar dikit, jadi lebih terlihat garis merahnya itu. Ini keling kuning asli ya. Kalau yang tadi full kuning sebelumnya itu keling kuning yang biasa. Untuk yang berikutnya ini ada ikan jenis rainbow mata biru. Jadi ini termasuk Antias. Antias itu dia reef safe, sangat bagus juga untuk dikumpulin. Dan ini ada ikan angel kunci atau angel biru. Jadi kan ada putihnya, ada termasuk draft angel, dan dia ini termasuk pemakan koral juga ya. Jadi tidak reef safe. Beberapa koral yang biasanya dia makan untuk jenis angel ini. Dan di sini nih masuk lagi burung laut yang size kecil. Kemarin banyak banget yang nanya untuk burung laut yang size kecil, dikarenakan enak ya untuk masukin ke akuarium yang nano, pico, untuk penghobi pemula itu. Jadi ini paling banyak suka ikan-ikan kecil yang dimasukin. Nah, ini masuk lagi tapi cuman ada 3 piece, tapi sisa 2 ya. Dan ini ada yang ikan agak lebih besar. Nah ini cicit. Yang kemarin banyak banget cicit yang kecil ya, CSS. Nah ini ada yang size-nya udah agak besar, jadi kuningnya akan semakin terlihat. Dan cicit ini bagusnya juga agak koloni teman-teman ya. Kalau ada banyak dia suka ngumpul bareng tuh. Nah ini ada burung laut yang tadi, ini udah size M-nya lumayan agak besar. Dan ini ada ikan kompel macan. Ikan kompel ini juga banyak banget jenisnya. Dan teman-teman yang suka sama ikan jenis kompel ini, ikan ini tuh pemakan rebon ataupun ikan cerek ya. Jadi ikan yang lebih kecil dia makan. Jadi kadang-kadang suka ada yang beli ini tapi dikasih makannya pelet dan nggak mau, memang nggak mau dia maunya makan ikan ini, ikan-ikan kecil atau rebon. Dan untuk burung laut ini teman-teman, ini mirip banget sama yellow tank. Kalau kita itu burung laut ya, brown tank. Dan sangat bagus untuk teman-teman yang punya koral,
karena dia akan makanin sisa-sisa lumut yang ada di sela-sela koral tersebut. Dan ini ada Morris, tapi ini kondisinya juga ternyata memang nggak selamat. Tadi pas sudah sore kita aklamasi dulu sementara di sini dan dia nggak selamat. Ini ada Angel Abu. Jadi Angel Abu juga ada banyak jenisnya, ada yang doreng, ada yang liris. Nah ini kalau abu itu full abu-abu doang. Dan yang ini mirip sama si Angel Abu tadi, tapi kalau ini botana mimik atau botana abu. Jadi hampir mirip, tapi kalau yang ini reef safe karena dia botana, dia makan lumut-lumut dan bagus di taruh di tempat koral teman-teman karena dia akan bersihin lumut-lumutnya tuh. Jadi agak mirip ya. Jadi hati-hati kalau teman beli botana abu, sangat mirip juga sama Angel. Dan untuk ini ada layaran kuning. Nah, mirip yang ini lebih miripnya sama si Morris nih. Kalau sekilas itu suka agak ketukar ya, karena atasnya sama-sama ada antenanya. Nah, untuk Morris atau layaran ini, kalau teman-teman yang tahu apa reef safe apa enggak, bisa di komen ya di video ini untuk bantu teman-teman yang lain. Nah, ini jenis rainbow merah. Dia jenis Anthias dan sangat bagus untuk teman-teman yang ada di koral karena warnanya juga bagus dan ada banyak banget jenisnya. Dan mereka ini schooling, jadi gerombolan. Kalau di akuarium itu, apalagi akuarium yang besar ya, jadi sangat terlihat sekali mereka gerombolannya dan sangat bagus jadinya. Untuk next, nah di sini ada, jadi ikannya itu ada beberapa yang kondisi airnya kurang bagus. Jadi gua kelamasiin ikan ini juga dengan menggunakan skimmer karena gua harus menggunakan air lamanya untuk supaya ikan ini tidak kaget dengan parameter air yang baru. Jadi gua supply dengan skimmer juga untuk angkat racun-racun di airnya ya. Nah ini ada bluestone kalong. Jadi kalau bluestone yang teman-teman nggak tahu, itu besarnya akan berubah teman-teman. Jadi ada bisa jadi bluestone kalong jadi kalong, bluestone asli jadi Batman, bluestone Napoleon akan menjadi Napoleon, dan seterusnya ya. Jadi dia termasuk Angel, artinya tidak reef safe. Nah ini juga ada Compel. Dan berikutnya ini ada Angel doreng. Nah untuk teman-teman yang masih belum tahu, masih awam, untuk Angel dan jenis kepe itu jenis-jenis ikan yang tidak reef safe. Artinya kalau ada koral harus betul-betul dicek koral mana yang aman untuk Angel. Tapi kalau kepe setahu saya semuanya dimakan ya, kecuali kepe monyong asli untuk makanin hama-hama, Aiptasia dan cacing-cacing hama. Nah ini burung laut yang lebih besar lagi size-nya. Dan untuk berikutnya ini ada botana naso teman-teman. Ini udah lama banget gak masuk. Gua sebetulnya ada beberapa kali masuk, tapi karena packingannya agak sempit, dia bikin bocor plastiknya sendiri dan ujungnya itu dia mati karena tidak ada air. Jadi sangat sayang, dan alhamdulillah ini kayaknya yang kecil ini agak lebih segar ya. Kalau yang ada satu lagi yang gede masih agak teler, tapi mudah-mudahan juga selamat. Dan naso ini dibagi dua teman-teman, ada naso padang sama naso yang biasa. Naso biasa ini atasnya ini hitam. Kalau yang padang itu suka dibilang blonde ya, naso blonde, atau di atasnya warna kuning, itu dari Padang biasanya. Dan mereka ini kalau di luar dibilangnya lipstick tank, kalau orang luar bilangnya, karena mulutnya itu udah kayak pakai lipstick, jadi sangat bagus. Dan teman-teman yang punya naso, kalau pengen punya dua, disaranin yang sepasang. Nah ngebeda ini gimana? Nah kalau yang jantan itu biasanya belakangnya itu buntutnya semakin besar, ada kayak lurus, ada lagi tambahannya tuh di buntutnya, jadi sangat bagus sekali ya. Dan kalau yang betinanya hanya buntut seperti ini aja. Tapi kalau warna semakin besar itu akan semakin bagus. Dan buntutnya ini durinya sangat tajam teman-teman. Jadi hampir kayak si botana kacamata juga tuh. Jadi sangat bagus ya kalau kita koleksi ikan-ikan botana. Dan mungkin nanti juga ada video untuk bikin kolam. Nah cocoknya tuh kalau ikan-ikan yang besar-besar gini, nggak kalah bagusnya sama kita taruh di kolam teman-teman. Karena ikan-ikan laut juga kalau ditaruh di kolam tuh yang size besar ya, itu sangat bagus dilihatnya.
Dan untuk semua pelanggan BKC yang selalu ditunggu-tunggu dan selalu ditanya nih, udang pelet. Nah, ini masuk ada lumayan agak banyak, dikarenakan memang lagi belum musimnya dan sangat susah untuk mendapatkan udang pelet ini. Karena udang pelet ini sangat penting sebetulnya, hampir sama kayak ikan dokter. Jadi mereka ini yang akan memakan parasit yang pertolongan pertama. Untuk teman-teman yang punya ikan, udang pelet ini merupakan udang pertolongan pertama untuk jadi ikan-ikan itu akan dibersihkan. Di laut pun memang ada hospital area untuk semua ikan itu biasanya datang ke satu tempat, dan yang ngebersihin ini udang pelet ini dan ikan dokter, teman-teman. Jadi di laut pun juga ada namanya rumah sakitnya. Jadi kalau teman-teman yang punya ikan, direkomendasikan untuk beli udang pelet ini dan ikan dokter juga ya, dikarenakan memang fungsinya bukan hanya untuk cleaning crew, tapi dia juga bisa untuk membersihkan parasit-parasit yang ada di badan ikan kesayangan teman-teman. Dan untuk tambahan jenis-jenis untuk kayak udang pelet ini, dia ini nggak disarankan kalau membeli udang pelet menggunakan Gojek instan. Kenapa? Karena dia sangat rentan di perjalanan. Perubahan suhu di perjalanan itu bisa membuat udang ini langsung mati. Jadi untuk teman-teman yang mau beli, gue saranin ya untuk menggunakan instan, karena sayang nanti. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.